Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya kelas 1A Program Pendidikan Anak Usia Dini di Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Hari ini saya akan menceritakan tentang dauh-dauh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Sebagaimana tokoh besar lainnya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga mempunyai karya-karya besar yang terhimpun dalam wacana-wacana. Fathul Ghaib adalah salah satu karyanya di samping Fathur Rabbani. Maaf, bukan Fathul Ghaib ya, Fathul Gharib. Gunyat At-Talibin dan Qasidah Al-Ghawthiyah. Semua karya tersebut merupakan karya monumental sufistik yang besar nilainya dan tinggi sastranya yang diwariskan kepada para putra dan muridnya. Pemikiran sufistik Syekh Abdul Qadir Jailani banyak berorientasi pada masalah-masalah moral dan ketuhanan teologis yang bersumber pada syariat Islam, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Baik secara zahir maupun batin, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ali Al-Hitti bahwa tarekatnya adalah tauhid semata yang disertai kehadiran dalam sikap sebagai hamba Tuhan. Sementara mengenai karakteristik tarekatnya, Abdi bin Musafir berkomentar bahwa tarekatnya adalah kepasrahan kepada alur-alur ketentuan Tuhan yang bersepakatan dengan kalbu maupun jiwa atau ruh, integrasi batin dan lahir, pensucian diri dari tabiat-tabiat jiwa. Demikian pula komentar Baqo bin Al-Batu. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai kedudukan mirip Al-Ghazali sebagai seorang ahli hukum atau fikih yang menguasai usulnya atau usul fikih dan memadukan antara tasawuf dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Karena itulah Ibnu Taimiyah pernah memujinya. Ia berkata Sayyidi atau tuanku, pujaanku Abdul Qadir. Dan jika Anda berlainan pendapatnya, ia mengatakan, ada yang mengatakan Abdul Qadir berkata begini dan begitu. Aku tidak yakin kata-katanya. Mudah-mudahan itu bukan ucapannya. Aku pastikan itu bukan pendapat beliau. Kondisi sosial politik pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani ditandai dengan kekacauan pemerintah yang berwujud dehumanisasi dan despiritualisasi. Lantas dari kalangan ulama memutuskan untuk hidup sufi dan menyeru ke jalan yang satu, yaitu memegang erat tauhid. Maka dalam kaitan inilah Syekh Abdul Qadir Jailani sangat lantang menyeru kepada pemurnian tauhid dan menganggap remeh selain Allah. Ia pun secara tegas mengkritik para pembesar kerajaan, termasuk orang-orang yang menumpuk harta dengan jalan yang ilegal, koruptor, dan menuding kelemahan-kelemahannya. Engkau bersandar kepada dirimu dan semua ciptaan, kepada harta kekayaanmu, penguasa negerimu, seperti orang yang kau sandari adalah rusak. Semua orang yang kau takuti dan kau harapkan juga rusak, dan setiap orang yang kau lihat dalam keadaan bahagia dan sengsara juga akan rusak. Wahai hati yang mati, wahai hati orang yang musyrik, wahai para penyembah berhala, penyembah kehidupan dan harta, pengabdi para sultan kerajaan, ketahuilah mereka itu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menganggap bahwa bahagia dan nestapa itu dari selain Allah, maka mereka itu bukan hambanya. Mengenai seruan tauhid Syekh Abdul Qadir Jailani pada bagian pertama, pada konsepnya wacana sudah memberi wawasan bahwa 3 hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah menjaga perintah Allah, menghindar dari segala yang haram, dan rela dengan takdir. Dalam wacana kedua ini ia menuturkan, ikutilah sunnah Rasul dan dengan penuh keimanan, jangan membuat bid'ah. Ketahuilah selalu Allah dan Rasulnya patuhilah selalu Allah dan Rasulnya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukannya, sucikanlah. Senantiasa engkau akan selamat. Dalam konsepsi kemurnian tauhid dan penafian syirik, ia mempunyai pandangan yang sangat dalam. Misalnya, dalam wacana ketujuh dari Futu Al-Ghaib disebutkan, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan berkehendak diri agar tak tergolong orang-orang musyrik. Menurutnya kesyirikan tidak hanya penyembahan
kepada berhala saja, tetapi pemujaan nafsu jasmani dan penyamaan segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah juga tergolong syirik. Sebab selain Allah adalah bukan Tuhan, dan menenggelamkan diri pada suatu selain Allah berarti menyekutukannya. Dalam keterangan lain menyebutkan bahwa syiriknya orang Khawas adalah menyekutukan kehendaknya dengan kehendak iradah Allah, yaitu lalai dan terbawa suasana dunia. Orang yang demikian itu diperintahkan untuk bergegas-gegas minta ampun dan berzikir kepada Allah. Pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang tauhid sangat sufistik sekali. Hal ini didasari oleh firman Allah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukannya. Sungguh, tiada sesuatu melainkan Allah, sedangkan dirimu adalah tandanya. Kedirian sesuatu bertentangan dengan Allah. Segala sesuatu patuh pada Allah dan milik Allah. Demikian pula dengan kedirian manusia sebagai makhluk sekaligus miliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.